malah bertambah lagi, sedikit bertambah lagi. Selain itu, kedua, bagaimana lingkungan di rumahnya, apakah mendukung dia untuk lebih tenang atau bahkan lebih merefresh dia untuk lebih stres untuk menghadapi jumlah-jumlah yang bertambah itu. Jadi memang harus dikenal dulu apa yang menyebabkan dia mengalami stres itu, supaya dia bisa mengendalikan diri. Tapi barusan saya dengar istilah dari para psikolog itu, kita dulunya dengar begitu masuk masa pandemi itu ada social distancing. Padahal sebagai manusia itu makhluk sosial, tidak bisa namanya kita tidak bersosialisasi. Jadi bisalah fisikal kita tidak bertemu, physical distancing, tapi sosial tidak bisa berdistancing. Karena adanya dengan bersosialisasi, salah satu cara untuk mengendalikan diri supaya tidak stres. Bisa ketemu sama teman, curhat sama teman, tidak perlu menjadi kalau masih taraf yang masih ringan lah, bisa masalah-masalahnya itu dengan cara berbagi sama teman. Mungkin kalau tidak klop sama orang tua, mungkin orang tuanya terlalu banyak menggurui, terlalu banyak menyuruh, tapi begitu dia bersosialisasi sama teman, dia off-kan informasi tentang penambahan COVID tersebut, karena tidak akan kena dia, karena dia di rumah terus, insya Allah. Dengan dia bersosialisasi melalui media sosial, justru dia, bahkan ada yang lebih berkreasi, dia buat konten-konten media sosial tentang edukasi supaya tidak terhindar COVID. Dia buat konten sosialisasi tentang bagaimana tetap produktif di masa pandemi gitu. Bahkan ada yang buat film, ada remaja yang buat film tentang bagaimana tetap produktif di masa pandemi ini. Kira itu. Ya, iya. Jadi itu ya Kak. Jadi pertama kita harus lihat dulu penyebab stresnya itu seperti apa ya kan. Nah, kemudian mungkin kalau remaja kan biasanya mereka itu apa ya, lebih terbuka ya sama teman-temannya, barangkali bisa sharing atau berbagi dengan teman-temannya ya kan, bisa melalui sosial media ataupun juga kegiatan-kegiatan tempat lainnya yang tidak berkumpul ya secara langsung seperti yang Kak katakan tadi. Ya, baik Kak. Ini Kak ada pertanyaan dari teman-teman ini melalui Facebook. Ini jadi di Messenger ya. Oke, jadi ini teman kita yang bertanya, apa Kak yang bisa dilakukan oleh remaja untuk membantu pemerintah dalam mencegah tersebarnya corona gitu Kak, ya gitu. Karena pemerintah kan sudah memberikan informasi tentang corona, kemudian remaja ini apa peranannya yang bisa dilakukan untuk itu? Peranan paling besar itu adalah stay at home. Bahkan si Superman pun, Spiderman, semua stay at home untuk menjadi the real hero. Stay at home, stay safe, di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Karena jangan sampai remaja kan banyak jalan-jalan. Barusan apalagi Mamuji nih, kalau sore, kalau pulang kantor, saya lihat kenapa justru di pinggir jalan banyak yang nongkrong-nongkrong, naik motor, jalan-jalan. Oke lah kalau dia olahraga dengan jaga jarak, dia lari sore atau jaga jarak. Tapi ini yang sampai nongkrong, tidak ada physical distancing juga tidak diterapkan, tidak ada menggunakan masker, ini lebih berbahaya. Jadi yang paling bisa dilakukan adalah stay at home. Dan beberapa saya lihat remaja yang menjaga portal di setiap kompleksnya atau di perbatasan, ada beberapa remaja mengambil bagian, atau bahkan ada beberapa remaja, beberapa pusat informasi konseling di desa-desa. Dia membantu pemerintah dengan cara pakai shift-shiftan, menjaga desanya supaya tidak ada orang luar yang masuk ke desanya, yang tidak bukan warganya. Dan kalau masuk warganya, dikasih edukasi untuk cuci tangan dulu, periksa dulu suhu tubuhnya, dan mereka secara regularly mereka keliling untuk memberikan informasi tanpa bosan-bosannya, walaupun panas. Para remaja tersebut dimanfaatkan oleh, bukan dimanfaatkan sih, memvolunteerkan diri untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Itu yang banyak remaja saya lihat melakukan. Iya, jadi itu ya Kak, jadi teman-teman salah satu bentuk partisipasi terbesar yang bisa dilakukan oleh remaja adalah dengan
stay at home ya. Jadi stay at home ini ya teman-teman di rumah saja. Kalau tidak ada kegiatan yang penting keluar ya, mending di rumah saja ya. Kalau misalnya mau olahraga atau makanan ya mungkin bisa sekali-kali keluar ya, tapi tetap stay at home. Kemudian juga untuk di lingkungannya sendiri itu remaja bisa berpartisipasi ya. Mungkin di lingkungan terkecil seperti di dusun misalnya, kalau kita tinggal di dusun atau di lingkungan RT misalnya ya kan, kita membantu pemerintah untuk mensosialisasikan bahaya dan juga tata cara menghindari menghindari corona ini ya, atau melawan corona ini ya. Seperti itu kali Kak ya, untuk pertanyaan dari teman kita tadi, dari Fauzan ya, yang sudah menyampaikan pertanyaannya tentang partisipasi remaja dalam membantu pemerintah. Baik, saya cek dulu apakah masih ada pertanyaan. Oke, ya mungkin itu ya, cukup sekian dulu untuk Kak Angki ya, pertanyaannya. Kita akan lanjut lagi Kak Angki, barangkali nanti masih ada pertanyaan dari teman-teman remaja ya, baik yang ada di Facebook ataukah juga di live streaming-nya kita. Jadi teman-teman yang ada di rumah, kita informasikan untuk yang ingin bertanya langsung saja di Facebook ya, karena sekarang live streaming-nya kita agak bermasalah di YouTube, jadi kita di Facebook saja. Di sini kayaknya Facebook agak lumayan suaranya ya. Oke, ya. Terima kasih Kak Angki ya. Ya. Nanti kita lanjut lagi dengan Kak Angki. Ya, baik teman-teman. Tadi Kak Angki sudah menjelaskan sedikit tentang kesehatan remaja. Jadi kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisik saja, di mana remaja ini harus memperhatikan perilaku hidup dan bersih dan sehat ya dalam kehidupan sehari-harinya ya. Tapi juga kesehatan mentalnya ya, yang pasti harus tetap dijaga biar tidak stres ya. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke narasumber kita yang kedua, ada Pak Ustadz milenial kita, ada Kak Salim. Ya, jadi Kak Salim akan berbicara tentang ketahanan remaja yang berketuhanan ya. Jadi bagaimana sih teman remaja ini bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada ya sekarang, apalagi di bulan Ramadan ini banyak sekali perubahan ibadah yang terjadi ya. Biasanya kita bisa ziarah, bisa berkumpul, buka bareng dan lain sebagainya, tarawih bareng ya, jalan-jalan subuh. Sekarang di pandemi corona nggak bisa lagi. Ya, baik Kak Salim, bagaimana ketahanan remaja yang berketuhanan? Kita berikan kesempatan kepada Kak Salim. Silakan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik membicarakan ketahanan remaja yang berketuhanan. Ini bukan sekedar karena memiliki kedekatan kosakata, tetapi pada akhirnya dengan hadirnya COVID-19 ini kemudian merubah berbagai macam pola dan sikap hidup kita. Dan pasti Bu Angki lebih paham lah tentang ini, bahwa di kalangan para psikolog dan filsafat penderitaan berkata bahwa yang menyusahkan itu bukanlah sesuatu yang ada di luar diri kita, melainkan karena dia dibangun oleh pikiran kita sendiri. Jadi ada banyak hal-hal yang di luar sana menjengkelkan, bukan karena memang layak dijengkeli, tetapi karena pikiran kita terbangun dan menyimpulkan bahwa itu menjengkelkan. Betapa banyak orang yang senyum kepada kita dan kita tidak meresponnya dengan senyum karena nalar kita, sensorik kita, motorik kita kemudian menerjemahkan bahwa itu adalah bukan sebuah pujian tetapi ejekan. Jadi sekarang ini dengan hadirnya wabah virus COVID-19 itu kemudian mengajak kita untuk berbicara tentang keberagamaan yang sesungguhnya. Jadi saya menulis dalam beberapa waktu terakhir bahwa mungkin yang selama ini menjadi persoalan kita dalam beragama karena terlampau banyaknya model beragama kita yang dijalankan secara
karnaval secara terbuka, secara apa namanya, kita senang dengan tradisi beragama yang arak-arakan, yang dilihat, dipamerkan, dipertontonkan banyak pihak. Sekarang ini Tuhan sedang mengirimkan satu sinyal yang sangat kecil yang tidak dapat ditangkap oleh mata kita, sejenis mikroba saja, dan menjadi semacam surat cinta dari Tuhan untuk mengajak kita bahwa siapakah di antara hambaku yang paling jujur di dalam berketuhanan kepada aku di saat-saat sedang tidak dibutuhkannya sebuah praktek beragama yang vulgar itu. Jadi dengan hadirnya corona ini, kesimpulan pertama kita adalah sedang mengajak kita untuk menangkap kejadian hidup sebagai bagian dari kabar ilahi. Dan kedua, saya ingin mengajak kita sekalian bahwa untuk seperti apa yang disampaikan oleh Bu Angki tadi, bicara tentang agama, maka saatnya kita bicara juga untuk menerjemahkan setiap persoalan kehidupan ini dalam sudut pandang agama. Bahwa sehebat-hebatnya seorang manusia merencanakan sesuatu, tidak serta-merta akan terwujud tanpa hadirnya yang namanya intervensi ilahi. Sebentar malam kita akan memperingati namanya Nuzulul Quran, dan di dalam Nuzulul Quran itu selalu dibicarakan tentang surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan di situ disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa maksudnya? Para ulama ahli tafsir berkata bahwa silahkan Anda mempelajari sekian banyak apa yang engkau ingin pelajari, tetapi ingat bahwa dari sekian banyak pengetahuan yang engkau gali itu, jangan pernah lupa bahwa ada Tuhan yang sedang menantimu dengan sekian banyak penghambaan dan pengabdian kepadanya. Jadi bolehlah kita cerdas, tetapi ingat di ayat lain dikatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku menganugerahkan kepada kalian pengetahuan kecuali sangat sedikit saja. Yang mana sangat sedikit itu? Yang diibaratkan oleh para sufi, ibarat kita mencelupkan satu jari telunjuk kita ke dalam lautan, lalu yang keluar hanyalah satu tetes saja. Itulah satu tetes yang kita bagi habis dengan 7, sekian miliar penduduk bumi hari ini. Jadi corona ini mengajari kita satu, tentang kejujuran beribadah, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajari kita tentang agar supaya kita menjadi orang yang tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Nah, bagaimana kita, khususnya bagi adik-adik remaja, saya ingin menitipkan kepada kita sekalian. Pertama, mari kita membangun semangat, menciptakan merekayasa alam berpikir kita dengan membangun perspektif nilai-nilai universal. Di antara yang, maaf saya harus katakan, otokritik terhadap generasi hari ini adalah senang tampil beda. Baguslah itu, senang tampil beda, tetapi tidak semua hal kita bisa tampil beda. Ada nilai-nilai universal. Dengan secara terbuka saya sampaikan, misalnya hadirnya hari ini disebut generasi milenial, generasi Z, generasi alfa dan sebagainya, itu sesungguhnya hanya menjadi rumus-rumus demografi saja, rumus-rumus kependudukan saja, tetapi tidak menarik untuk menjadi semacam rumus sosial yang kemudian membangun garis yang ketat, yang ekstrim antara generasi milenial dengan generasi Z, apalagi generasi yang lebih di atas lagi. Sehingga di antara kelemahan kita berkomunikasi hari ini, karena generasi hari ini, generasi milenial misalnya itu merasa diri sebagai penentu, pemegang estafet bangsa, pemegang masa depan dunia, tetapi pada saat yang sama tidak mampu membangun mitra komunikasi yang baik dengan generasi yang ada di atasnya, pada generasi yang atas. Tidak tahu belajar agama kepada orang tuanya. Kenapa? Karena berbeda cara pandangnya tentang agama dengan orang tuanya. Yang kedua, kita perlu membangun
responsif terhadap isu. Seorang anak muda yang baik adalah, remaja yang baik adalah yang responsif terhadap isu-isu yang berkembang hari ini. Bolehlah kita tahu sudah berapa di Sulawesi Barat misalnya, atau di Sulawesi Tengah misalnya, tentang orang-orang yang terkena positif, tetapi ada ilmu-ilmu lain yang harus kita bangun dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menyimpulkan sebagai sebuah kepanikan saja. Tetapi di luar dari itu, mungkin saya harus memberikan catatan penting kepada kita sekalian, bahwa pengetahuan dasar itu penting. Kalau tidak salah hari ini, di waktu seperti sekarang ini juga ada diskusi webinar juga tentang masalah seksualitas, dan itu dibicarakan oleh seorang anak yang masih sekolah. Menurut saya, itu tidak bisa hanya dibiarkan berbicara seperti itu tanpa memberikan semacam bandingan ilmu-ilmu kearifan lokal, ilmu-ilmu kebudayaan, apalagi ilmu-ilmu keagamaan. Bagaimana mungkin seorang anak SMA misalnya dibiarkan bicara tentang hal-hal seperti itu, tentang bicara sevulgar-vulgarnya tentang seksualitas, tanpa diajak untuk merangkai narasi pengetahuannya dengan pendekatan agama. Di tanah Bugis ada satu buku namanya As-Sikalai Bineng, tentang ilmu ilmu hubungan suami istri, dan itu hanya dijadikan sebagai ilmu masa lalu saja. Padahal andai kata itu dibuat diakomodasi dalam pengetahuan masa kini, sesungguhnya itu juga akan melanggengkan masa depan rumah tangga kita. Maka ilmu-ilmu itu penting. Satu saya sebutkan ilmu agama, ilmu budaya, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang tua, semua diajarkan hari ini. Kemudian ilmu adat istiadat semuanya, dan work from home itu kerja di rumah, belajar di rumah, sesungguhnya bukan belajar tentang berhitung, bukan belajar tentang bahasa Indonesia. Yang paling penting hari ini adalah pembentukan karakter yang sebenar-benarnya. Itu sampai di sini dulu sebentar. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Kak Salim. Ya, jadi yang bisa saya tangkap tadi dari penjelasan dari Kak Salim, bahwasanya di pandemi corona ini ada hikmah yang bisa kita tangkap ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan kejujuran dalam beribadah, serta juga mengajarkan untuk tidak sombong. Dan tadi yang terakhir adalah pembentukan karakter ya. Jadi kita bisa melihat karakter remaja atau pemuda saat ini di dalam masa menghadapi pandemi corona ini, apalagi di bulan suci Ramadan. Kemudian juga tadi sudah disampaikan bahwa salah satu bentuk ketahanan adalah dengan cara mengontrol pikiran kita ya, seperti itu. Jadi apa yang terjadi di luar ketika kita kontrol, ya misalnya sana negatif, kita kontrol dengan positif, itu pasti akan menjadi positif juga. Ya, berkaitan dengan hal tersebut, Kak Salim, ini ada pertanyaan dari teman kita, Dwi Utami, bagaimana caranya kita menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa mengontrol pikiran mereka dalam menghadapi COVID, gitu, Kak. Karena mengingat informasi yang beredar justru lebih menjadi alasan mereka untuk menjadi panik begitu. Jadi banyak informasi di luar sana yang bisa membuat orang-orang lebih gitu, Kak. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol pikiran mereka dalam menghadapi COVID. Ya. Oke, terima kasih. Itu kita belajar namanya ilmu hadis. Kalau kita belajar ilmu hadis itu kan banyak sekali. Dari ini. Ini kayak gini orangnya. Yang satu dari Baghdad, yang satu dari Madinah, yang satu dari Syam, dan sebagainya. Dan pada akhirnya terjadi semacam yang disebut dengan oleh Habermas, obesitas informasi. Ada keberlimpahan informasi hari ini. Sekarang ini orang buta huruf itu sekarang bukan karena tidak tahu baca huruf, tidak tahu membaca kosakata atau kalimat, tetapi buta huruf hari ini adalah tidak tahu memilah mana informasi yang valid dan mana informasi yang hoax. Nah, bagaimana kita melihat hal-hal seperti ini? Pertama, tidak ada cara lain kecuali kita mengedukasi masyarakat agar memiliki semacam ilmu
ilmu mengantisipasi informasi yang menyesatkan. Jadi saya percaya dengan satu rumus, di dalam informasi yang menyesatkan pasti tumbuh subur kebodohan. Atau dalam lingkungan yang bodoh, informasi menyesatkan tumbuh subur. Tetapi sebaliknya, dalam lingkungan yang cerdas, di tengah masyarakat yang kritis, biasanya hoax itu sulit untuk tumbuh subur. Maka syarat pertama bagi kita adalah membangun pengetahuan yang memadai kepada masyarakat kita secara umum. Dan yang kedua, kita ajak masyarakat untuk tidak bersikap dan bersifat reaktif terhadap sekian banyak persoalan-persoalan yang ada. Dan yang ketiga, kita mencoba untuk tidak berpikir viralitas. Sekarang ini orang selalu berburu yang penting viral, tetapi tidak berburu yang penting benar. Nah, apa hasilnya kalau yang penting viral, maka kita tidak memperdulikan lagi apakah itu sudah diverifikasi, apakah itu sudah diklarifikasi, dan dengan sebaik-baiknya, karena kita terburu-buru oleh nafsu viralitas itu. Jadi, tidak apa-apa saya cerita ini. Beberapa malam yang lalu, saya mendatangi kuburan yang dimana dipersiapkan untuk PDP yang waktu itu meninggal dunia. Dan saya diminta hadir, saya berada dalam sebuah kondisi psikologis yang tentu berkecamuk antara iya dengan tidak. Kalau saya menolak berarti saya menyelamatkan diri, tetapi saya tidak memiliki dimensi kemanusiaan. Atau saya menghadiri untuk membacakan doa kepada orang yang meninggal itu, tetapi di sisi lain saya tentu akan memiliki ancaman-ancaman. Nah, di mana masalahnya kalau kita mau menyelesaikan informasi-informasi atau mengedukasi masyarakat agar terhindar dari yang namanya informasi yang menyesatkan itu? Saya syaratkan 3 saja. Informasi yang baik kalau lahir dari sebuah perangkat pertama, ada ilmunya, orang mengetahui informasi. Yang kedua adalah yang bersangkutan tidak emosional menangkap informasi. Dan yang ketiga, kalaupun informasi itu ditangkap, ia tidak menjadi bagian yang terburu-buru untuk disebut sebagai pelopor viralnya informasi itu. Itu saja 3. Iya, jadi itu ya Kak. Jadi berkaitan dengan informasi yang menyesatkan atau bisa dibilang hoax atau tadi disampaikan bahwa hanya memburu viral gitu kan. Saya juga teringat dengan satu fenomena telur ya, waktu di awal-awal Ramadan kalau tidak salah. Banyak orang berlomba-lomba itu membeli telur ya dalam waktu 1 jam kayaknya, dan itu tengah malam buta, semua orang berlomba-lomba membeli telur ya, makan orang yang tidur bangun untuk makan telur rebus gitu ya Kak. Jadi ini barangkali yang salah satu bentuk edukasi juga ya Kak ya, seperti yang disampaikan tadi sama Kak Sali bahwa ada 3 ya. Jadi yang pasti itu informasinya itu lahir dari ilmu, kemudian tidak emosional dalam menangkap informasi atau tidak, kemudian juga tidak menjadi tergesa-gesa atau terburu-buru ya dalam menangkap informasi tersebut. Itu Kak. Baik Kak, ini ada pertanyaan lagi Kak. Ini bagaimana sih sekarang kan pemerintah sudah memberikan larangan barangkali untuk sholat berjamaah di masjid ya. Nah, seperti itu, larangan berkumpul, kemudian larangan sholat berjamaah di masjid. Namun masih ada saja masyarakat yang melaksanakan sholat ya, mungkin di beberapa masjid ditemukan ada orang yang sholat berjamaah di masjid tersebut. Ini bagaimana Kak Salim menanggapi? Baik. Jadi terima kasih sekali atas pertanyaannya. Sekalipun berulang-ulang pertanyaan ini saya dapatkan, tetapi penting untuk kita sosialisasikan ke masyarakat. Iya, betul Kak. Ada 2 dimensi yang harus kita lihat. Pertama, dimensi Majelis Ulama Indonesia, dan kedua, dimensi pemerintah. Karena itu sejak semalam muncul lagi potongan video yang dari salah satu TV swasta, bahwa
Majelis ulama tidak pernah melakukan pelarangan untuk menggunakan masjid, itu ya, dalam melaksanakan ibadah. Tidak pernah. Tetapi yang dilakukan oleh majelis ulama adalah mengeluarkan fatwa garis miring pendapat ulama bahwa untuk menghindari melakukan pencegahan terhadap wabah corona ini, maka seluruh tempat-tempat kerumunan, jadi bukan masjidnya, tempat kerumunannya yang jadi persoalan, diminta untuk dihindari sementara waktu. Sementara waktu. Lalu bagaimana pandangan ulama tentang majelis ulama tentang bagaimana prosesi beribadah hari ini? Sesungguhnya tidak dilarang sholat. Yang ada adalah mengalihkan tempat sholat selama ini di masjid, sekarang di rumah. Jadi kan Nabi mengatakan, dan itu selalu muncul di Facebook para pengantin baru, rumahku surgaku, atau inilah calon suamiku dan imamku dunia akhirat. Sekarang diuji, mana yang rumahku surgaku itu? Apakah memang ditempati sholat? Atau disebut inilah suami saya yang menjadi imam dunia akhirat. Mana suamimu yang imam dunia akhirat kalau mimpin sholat tarawih saja tidak bisa? Nah, kan semua itu diuji sekarang. Nah, setelah itu kita masuk di pemerintah. Di pemerintah dengan melihat pertimbangan-pertimbangan para ulama, majelis ulama di berbagai level, kemudian menyimpulkan. Nah, ini bukan lagi di majelis ulama, sudah di pemerintah. Menyimpulkan bahwa untuk sementara waktu masjid itu ditutup, tidak digunakan. Lalu apakah itu pelarangan? Tidak apa-apa pemerintah melakukan pelarangan, karena dibenarkan dalam kaidah usul fikih namanya idza hakamas sultan turfa'ul khilaf. Kalau pemerintah sudah memutuskan, maka tidak boleh lagi kita berdebat. Tidak boleh lagi kita berdebat. Mau halal haram tidak ada urusan. Karena kalau bicara dosa, siapa yang berdosa? Ya pemerintah nanti yang berdosa. Pemerintah yang berdosa. Kalau memang itu dosa. Tetapi pikiran saya menyatakan bahwa bagaimana mungkin pemerintah hari ini akan dianggap berdosa kalau pertimbangannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan rakyatnya. Ini tidak mesti belajar agama lebih dalam. Saya kasih rumus aja ini kepada siapa saja, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja. Beragama itu 5 aja rumusnya. Kalau lepas dari 5 ini, Anda tidak beragama. 1, hifzuddin, memelihara. Tujuan agama itu, tujuan kita beragama ini menghamba kepada Allah adalah untuk menjaga agama. Makanya kalau ada aliran sesat, kita terganggu. Yang kedua adalah hifzul mal, menjaga harta. Makanya kalau ada orang yang siap mati untuk menjaga eksekusi tanah dari kejaksaan misalnya, dan dia benar, maka kalaupun dia mati syahid. Itu hifzul mal. Yang ketiga ada namanya hifzun nafs, menjaga diri, menjaga apapun. Nah, kalau narkoba itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tapi dia merusak diri kita, maka itulah dilarang. Dilarang, ya kan? Kemudian hifzul akal, menjaga diri dari pikiran-pikiran kita. Jadi segala macam yang bisa merusak kerja-kerja otak itu dilarang. Makanya tidak boleh minum miras, tidak boleh makan sabu-sabu, ngelem dan sebagainya. Anda tidak perlu mencari dalilnya, karena sudah jelas dalil yang kita paham bersama, selama itu merusak otak kita, pasti dilarang. Dan yang kelima adalah hifzun nasl, menjaga keturunan. Nah, itu menjaga 5 poin ini saya rekomendasikan kepada kawan-kawan Yayasan Karampuang, Ibu Angki yang ada di BKKBN, dan yang lain-lain juga. Mungkin inilah, nggak usah terlalu ribet kita bicara agama. 5 poin ini, Anda mau disebut sebagai tokoh agama atau bukan tokoh agama, belajar agama atau tidak akan pernah lari dari 5 poin ini. Nah, kita kembali kepada persoalan tadi. Kalaupun ada hari ini yang masih ngotot, sekarang atas alasan apa Anda ngotot? Apakah karena kalau tidak sholat Jumat selama
3 kali berturut-turut akan menjadi faqad kafara jihara, menjadi kafir otentik. Nah itu. Padahal tidak. Memang kalau normal kita akan menjadi orang kafir, tapi kalau ada penyakit tidak boleh. Tidak boleh. Kita dibolehkan untuk meninggalkan. Nah, dan ini saya kasih pesan saja dari para ulama-ulama mengatakan, sebetulnya kita juga ini harus mikir-mikir. Kalau Allah itu, agama kita ini sudah memberikan keringanan, maka manfaatkanlah keringanan itu. Jangan merasa, apa itu ya, jangan merasa seolah-olah hilang dari agamanya kalau dia tidak sholat di masjid. Tidak, masjid itu gedung saja. Masjid itu ada di dalam hati kita masing-masing. Walaupun kita sujud di dalam masjid, tapi kalau batin kita tidak sujud, batin kita masih egois, batin kita masih dendam, sombong, dan sebagainya. Tidak ada gunanya bicara tentang masjid. Tapi sekarang kita geser, biarkanlah rumah Anda sekarang menjadi masjid. Sedang diuji juga suami-suami yang memang layak menjadi guidance, menjadi pemandu untuk masuk ke dalam surga bagi anak dan istrinya. Oke. Bisa jadi kesempatan untuk membuktikan kepada keluarganya ya kan, seperti imam yang baik gitu ya. Ya Kak, ini nyambung tadi Kak terkait dengan informasi yang disampaikan. Ini ada remaja kita yang memiliki tantangan katanya. Jadi ini teman kita ini apa yang bisa dilakukan remaja jika masyarakat sekitar itu tidak patuh pada ulil amri di masa pandemi gitu Kak. Jadi karena kita adalah remaja, jadi kita agak gimana ya untuk menyampaikan ke orang tua begitu ya kan, seperti itu Kak. Jadi agak takut gitu, tidak memiliki keberanian untuk menegur orang dewasa gitu. Ya. Gitu. Bagaimana cara menyelesaikan itu ya? Bagaimana cara remaja barangkali bisa menegur orang tua ya, katanya kan orang tua kan bilang, kamu anak kecil ngapain, saya lebih tahu ilmu agama daripada kamu, seperti itu. Dan kemudian terus melakukan aktivitas berkumpul dan juga termasuk dengan sholat di masjid seperti itu dalam pandemi corona saat ini. Baik, saya hanya bicara dalam mekanisme kerja komunikasi menurut adat ketimuran kita. Memang tidak lazim bagi seorang anak untuk menegur orang tua, dimanapun itu. Tetapi bagi saya, ada cara yang bisa kita lakukan. Cara yang paling sederhana itu adalah, tidak mesti seorang remaja yang menegur para orang tua, tapi gunakanlah tangan ketiga. Tangan ketiga itu bisa pakai bisa pakai ketua RT, bisa pakai kepala lingkungan, bisa pakai kepala desa dan sebagainya. Jangan secara langsung, karena kalau kita pakai hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang menyaksikan kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan kekuasaannya, dengan wewenangnya. Seorang anak remaja itu saya kira tidak punya wewenang dalam kehidupan kita. Dia hanya punya wewenang bersuara, menyampaikan kepada orang yang lebih layak untuk menasehati orang. Jadi itu kan kalau kita bicara kebudayaan kita ada namanya patron klien. Jadi seberani-beraninya seorang preman pasti ada bosnya yang lebih dia takuti lagi. Ya, kita ambil lagi yang di atasnya, ya kan? Segarang-garangnya seorang preman kampung itu pasti ada yang dia takuti lagi. Atau kalau misalnya dia takut sama istrinya dikasih tahu. Gitu. Kosong ya Kak. Ya gitu. Iya, jadi itu ya Kak. Jadi harus ada pendekatan orang ketiga ya. Nah, jadi bagaimana remaja ini bisa meningkatkan skill komunikasinya dia untuk mencari orang ketiga yang sekiranya bisa didengar ya. Kalau misalnya orang yang tidak mendengar, bisa melalui kepala lingkungan, RT atau siapa saja yang bisa mendengar. Gitu. Jadi tenang saja remaja, kalian tidak sendiri ya. Jadi masih banyak kok orang-orang tua yang bisa paham tentang kita sebagai remaja. Baik, terima kasih Kak Salim ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita akan lempar ke Kak Salim. Ini ada pertanyaan dulu kepada Kak Angki ya. Kak Angki, masih on? Oke. Jadi ini Kak Angki, ada teman kita bertanya. Ini, Assalamualaikum Kak. Saat ini banyak sekali remaja yang mungkin karena alasan pandemi sehingga kurang aktivitas ya. Remaja ini malah karena kurangnya aktivitas, remaja ini sebagian terlibat
penyalahgunaan media begitu seperti TikTok. Dalam hal ini penistaan agama, etika dan lain-lain. Pertanyaannya untuk Kak Angki, pendekatan seperti apa yang bisa dilakukan orang dewasa dalam mendampingi anak dan remaja untuk tidak melakukan hal tersebut? Bagaimana Kak? Wah, pendekatan didekati apa ya kalau orang penyalahgunaan begini ya? Ya, penyalahgunaan media gitu kan. Ya, malah melakukan media. penistaan agama, etika, tidak beretika. Ya, memang ini serba salah kita di masa pandemi ini. Banyak orang yang dulu khawatirkan kalau terlalu sering pakai sosial media anaknya bisa teracuni. Masuk masa pandemi ini mau tidak mau kita dipaksa untuk jadi new normal. New normal itu tidak bisa kalau tidak pakai sosial media. Justru dengan sosial media semua media pembelajaran, media komunikasi, sosialisasi pakai media sosial. Terus kalau penyalahgunaannya gini bagaimana caranya? Ada beberapa disarankan, kalau mau betul-betul dia lebih bijak melaksanakannya, ada istilahnya dibilang puasa sosial media. Kalau memang banyak yang posting-posting, di-skip saja, dilewat-lewatkan saja, jangan sampai itu yang akan merusaknya. Terus kalau ada yang bahkan katanya kreatifnya, mungkin kekurangan jadi konten kreatornya kurang kreatif kali ya, sampai menistakan beberapa perilaku-perilaku yang tidak sewajarnya. Ada yang beberapa saat yang lalu yang posting menggunakan media sosial memviralkan apa tuh yang pemberian sembako dari sampah. Terus ada lagi yang terus ada lagi yang memviralkan lagi mungkin kurang kerjaan, mungkin selesai PR-nya semua dia bikin apa dia lagi pakaian ibadah tapi dia menistakan agama. Saya enggak nonton, saya lihat joget-joget gitu ya. Iya. Joget-joget sholat karena dia dari dasarnya tidak kemungkinan ya, tidak punya dasar yang kuat tentang yang mana yang bagus, mana yang benar. Dia tidak ada penanaman norma-norma dari awal. Norma-norma kan ada norma sosial, norma agama, norma budaya. Mungkin kurang kuat diterapkan pada mereka. Mereka kurang paham tentang norma-norma tersebut, sehingga mereka kebablasan. Ada sosial media, oh biar terkenal, kita bisa pakai ini, kita bisa viralkan. Iya, memang viral, benar-benar viral, tapi viralnya yang negatif. Seperti tadi Pak Ustaz bilang, dia pikirnya yang penting viral, tidak ada yang lain lagi, pertimbangan yang lain. Pokoknya yang penting terkenal. Tanpa dipikir lebih lanjut ke depannya, mereka bisa jadi dipanggil sama Pak Polisi nanti, ditangkap karena ada penistaan agama, terus melanggar hak asasi orang. Itu dia, jadi harus memang ada penanaman norma-norma moral-moral tersendiri. Kalau para netizen di Indonesia sampai bilang, ya fenomena di Indonesia begitu, sudahlah buat kesalahan, nanti minta maaf lagi, buat lagi, minta maaf lagi. Semoga itu tidak terjadi lagi di dunia-dunia media sosial. Semoga mereka lebih bijak. Dan untuk memberikan informasi pada mereka, paling bagus itu memang yang orang paling dekat sama mereka. Cari siapa yang paling dekat dengan mereka. Teman, biasanya teman yang paling akrab, apalagi kalau remaja. Teman yang betul-betul bisa memberikan pengaruh pada mereka. Atau mungkin bisa memanfaatkan para YouTuber yang paling banyak subscribernya, paling banyak followernya, bisa memberikan informasi pada mereka tentang cara-cara apa yang pantas untuk diviralkan, apa yang pantas untuk dipublikasikan, apa yang tidak. Karena saya yakin setiap orang pasti ada pikiran negatifnya, pasti ada juga pikiran positifnya. Karena kita manusia, bukan malaikat, pasti ada negatifnya. Dengan cara influencer tersebut memberikan informasi sehingga para penikmat itu remaja itu yang betul-betul sangat edik sama sosial media, edik sama bentuk-bentuk kayak TikTok itu, bisa lebih mudah-mudahan bisa berpengaruh pola pikirnya. Ada beberapa waktu lalu BKKBN buat challenge tentang kesehatan reproduksi atau tentang kesehatan remaja.
dia buat TikTok, tetap buat TikTok, main TikTok, tapi dia buat gambar-gambar, kalau misalnya seks bebas, dihempaskan. Terus narkoba dihempaskan. Terus apalagi ya, merokok dihempaskan. Terus begitu menghormati orang tua, dia kasih tanda bagaimana, dia sayang bagaimana, itu caranya. Kira dengan kalau ada yang memberikan efek negatif dari sosial media, bagus juga kalau ada yang memberikan efek negatif, memberikan pengaruh negatif menggunakan sosial media tersebut. Jadi bukan salah dari sosial medianya, tapi personnya bagaimana mereka bisa memanfaatkan media sosial, memanfaatkan media virtual itu secara lebih bijak. Saya kira itu. Iya, jadi saya garis bawahi bahwa dengan cara bisa dengan cara menyeimbangkan gitu Kak ya, kalau ada yang sudah memberikan negatif, kalau bisa lebih intens lagi kita memberikan contoh-contoh positif seperti itu ya, seperti yang sudah dilakukan oleh teman BKKBN, membuat challenge TikTok dengan gaya-gaya yang mungkin inspiratif gitu kan, memotivasi teman-teman untuk melakukan hal-hal positif seperti itu. Baik, terima kasih Kak Angki. Ada pertanyaan lagi dari Kak dari mana nih Mah? Fahri Yusuf Fahri Yusuf. Kak Angki, adakah bahan bacaan yang disiapkan oleh BKKBN untuk remaja selama COVID-19? Ini Kak. Kalau bahan bacaan banyak sekali, tapi khusus dari BKKBN memang tidak ada. Kita secara general untuk kesehatan remaja, karena sudah mencakup bukan hanya masalah menghadapi COVID khusus, tapi secara keseluruhan tentang bagaimana remaja bisa sehat. Tapi khusus untuk bagaimana remaja, saya berpikir begini, remaja sebetulnya bukan orang yang harus dikhawatirkan. Yang lebih dikhawatirkan itu yang masih kaum vulnerable, kaum yang lansia, kaum yang balita, yang rentan. Justru remaja yang harus menjadi memberikan pengaruh positif pada mereka. Tapi kalaupun memang mereka butuh, banyak bahan bacaan bisa kunjungi situs webnya BNPB. Saya sendiri buka situs BNPB, banyak sekali bahan bacaan situ dalam. Kalau yang suka, kalau yang tidak terlalu suka serius-serius, ada komik di situ untuk mencegah COVID. Ada komik juga tentang bagaimana bersosialisasi di masa pandemi ini dan tetap produktif. Terus ada kalau ada mau lebih suka nonton YouTube, ada situ beberapa link-link YouTube yang bisa dinikmati untuk lebih positif menghadapi COVID ini. Kalau gubernurnya Jawa Tengah bilang kita sebetulnya bisa gila kalau hadapi terus melawan terus COVID. Jadi kita hidup dengan COVID saja. Kita hidup dengan COVID dengan cara tetap menjaga semua protap yang telah ditentukan pemerintah tentang kesehatan itu. Jadi untuk bahan bacaan banyak. Silakan buka di BNPB untuk penanggulangan COVID. Saya lupa alamat webnya itu. COVID Go ID atau bagaimana ya? Bisa dicari itu. Jadi untuk ada website bahan bacaan. Bahan bacaan kalau dari BKKBN sendiri banyak juga, tapi untuk khusus kepada COVID-nya itu mungkin bisa mengambil situs BNPB ya. Di situ sudah lengkap ada kayak tentang bagaimana. Kalau nggak salah COVID-19 Go ID kayaknya. Kalau nggak salah banyak situ buku bacaan. Yang umum itu Kak ya, yang dari gugus tugas bukan ya? Iya, karena kan COVID-19 ini gugus tugas dia menghimpun semua sumber-sumber informasi untuk remaja, untuk balita, untuk lansia, semua dihimpun. Untuk penyintas juga dihimpun semua. Bisa jadi semuanya dihimpun ya. Dari berbagai sumber dia. Justru dengan adanya pandemi ini, kita harapkan, begitu juga yang Kak Angki tadi sampaikan, bahwa kita harapkan remaja ini bisa menjadi pionir ya untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang dampak dari COVID ini ya kan, dan juga bagaimana cara menghadapi atau mencegah corona saat ini. Seperti itu Kak Angki ya? Iya. Halo? Iya. Oke. Ya, baik.
ini ada terakhir barangkali sebelum kita masuk ke kesimpulan. Tadi ini ada pertanyaan lagi dari teman kita, Kak Aki kemarin ya. Katanya, Kak, media apa yang paling bagus untuk kami jadikan tontonan atau pembelajaran selama corona? Karena kadang kami hanya menghabiskan waktu untuk bermain seperti itu, Kak. Nah, mungkin ada yang tidak bisa mengakses informasi, ada yang tidak punya handphone dan lain-lain. Kira-kira media seperti apa yang paling bagus? Karena kan Dinas Pendidikan Kementerian Pendidikan dan lainnya itu sudah mengarahkan untuk melakukan pembelajaran online seperti itu kan. Tapi barangkali bagaimana dengan kita atau teman-teman remaja yang barangkali tidak memiliki akses informasi seperti itu? Media apa yang kira-kira bisa digunakan? Berbagai media sebetulnya lebih banyak sudah disiapkan pemerintah. Kita juga ini menjadi salah satu tantangan untuk para petugas lapangan KB di lapangan, terutama mereka yang tidak punya sinyal internet. Jangan khawatir untuk mendapat informasi tentang COVID tersebut. Setiap desa, setiap dusun sudah punya strategi masing-masing untuk memberikan informasi, untuk memberikan aktivitas-aktivitas di rumah saja, walaupun tidak ada internet. Banyak para remaja relawan banyak di beberapa desa. Ada anak genre itu ya di desa di mana itu yang Ulu Manda ya di Majene yang daerah gunung-gunung itu kan otomatis tidak ada sinyal sana. Tapi mereka tapi anak itu sebagai duta genre sih, sebagai remaja daripada tidak beraktivitas dia kasih sumbangan pada masyarakat sekitarnya. Dia tetap mengedukasi teman-temannya, adik-adiknya di kampung tersebut dan alhamdulillah desa tersebut masih zero case karena mungkin susah meraih sana. Kita memberikan edukasi dengan apa yang dia pahami tentang COVID, memberikan pemahaman karena biasanya semakin banyak informasi yang dia tahu, banyak informasi yang benar, tepat dan benar, dia tahu bisa lebih menurunkan tingkat kekhawatiran tentang suatu penyakit. Jadi mungkin dia lebih bersikap lebih positif, tidak melakukan melawan, dia tahu harus sering cuci tangan, ya tetap praktekkan cuci tangan. Selain terhindar dari penyakit, mungkin tangannya juga lebih bersih, lebih sehat dari penyakit yang lain. Selain itu ada kalau itu untuk dari para anak generasi berencana, untuk petugas lapangan mereka tetap keliling. Kalau terutama yang tidak punya sinyal ini, mereka tetap keliling memberikan edukasi dengan pengeras suara. Mereka keliling memberikan informasi, lakukan ini, tetap cuci tangan, bisa lakukan aktivitas bersama keluarga. Dan kalau masih walaupun tidak ada sinyal telepon, kalau masih dapat televisi, banyak sekarang tayangan televisi yang memberikan ide-ide seperti acara. Saya suka nonton acara gosip pagi-pagi. Di acara gosip itu banyak beberapa artis membuat challenge sama keluarga mereka, permainan yang tidak kepikiran permainan tersebut ternyata bisa dipermainkan, dilakukan di rumah. Seperti cari cari harta karun di rumah. Orang tuanya juga di situ dituntut untuk kreatif. Ya, harta karun. Cari harta karun di rumah, padahal dalam rumah juga. Terus atau challenge untuk bikin makanan terenak antara si bapak, ibu, anak. Itu bisa. Jadi bahkan tidak terasa banyak aktivitas yang bisa dilaksanakan bersama di rumah, dan bahkan dilupa kalau waktunya ternyata sudah siang, ternyata sudah sore, karena saking sibuknya berinteraksi dengan keluarga. Dan sebetulnya ini kondisi stay at home, kita diperintahkan stay at home, banyak sekali hikmahnya yang diambil oleh apalagi keluarga. Mereka semakin sering berkumpul, semakin sering berinteraksi, terus orang tua semakin kreatif, anak-anak juga semakin tertantang dan lebih senang. Dulu kalau kerja PR selalu kerja PR sendiri, sekarang selalu ada papanya, ada mamanya. Justru mama yang menanyakan, sebentar mama temani ya kalau kerja PR, sebentar papa ya kita sholat ya sama papa. Itu lebih bagus penerapan fungsi keluarganya bahkan. Jadi jangan selalu negatif terus sih kalau ada COVID. Justru ambil yang positifnya, dinikmati. Itu lebih enak kayaknya. Yang di rumah juga lebih senang, lebih berinteraksi sama keluarga. Yang dulu kurang harmonis,
bisa diperbaiki komunikasinya, akhirnya mau tidak mau harus baik karena satu rumah, dan menghindari jangan sampai ada terjadi ada penelitian mengatakan bahwa kalau di rumah kalau tidak harmonis hubungannya justru bisa menyebabkan lebih tidak harmonis, tingkat perceraian lebih tinggi kayak di Cina katanya, yang di Wuhan itu tingkat perceraian malah lebih tinggi karena tidak ada dasar, mereka lupa janji-janji awal, janji-janji kamu yang dulu untuk bersatu, untuk membentuk keluarga yang sama. Wah, itu saya kira itu bukan dengan lebih keluarga bisa lebih memancing kreativitas keluarga sendiri. Baik, ya terakhir barangkali Kak ini terakhir pertanyaan, tadi Kak Angki juga sempat tentang hubungan orang tua dan hubungan keluarga gitu kan. Ini ada pertanyaan dari teman kita melalui YouTube. Bagaimana cara agar remaja memiliki mental yang kuat, Kak? Karena ada remaja di sekitar rumah saya itu malah hampir bunuh diri karena dikurung oleh orang tuanya dengan alasan wabah gitu, Kak. Saya mau tanya, ini temannya atau tetangganya yang dia kenal punya line telepon tidak? Ada telepon enggak? Kalau telepon mungkin kalau ada ya. Ya, enggak apa-apa, biar telepon komik-komik enggak apa-apa aja. Karena ini kayaknya line telepon gratis disiapkan ada line oleh telepon. pemerintah. Iya, saya yang bisa diakses. Bisa. Saya sudah pernah coba dan sudah beroperasi. Teman-teman di himpunan psikologi banyak, justru bagus sekali ininya. Para psikolognya ganti shift-shiftan. Silakan Jadi ini khusus untuk memberikan konseling untuk teman-teman, baik remaja, keluarga juga bisa di masa pandemi corona seperti itu, Kak. Oh iya, boleh tahu nomornya, Kak? Di 119 extension 8 kalau untuk layanan psikologi, tapi untuk layanan kesehatan di 119 ekstensi 9. Kalau ini dia istilahnya sejiwa, ini dikeluarkan oleh Kemenkes sendiri untuk penanggulangan COVID. Silakan dicoba. Mungkin Kak Amriadi juga bisa coba sebentar untuk curhat. Siap, Kak, siap. Jadi tadi ini kan teman kita ini bertanya tentang remaja yang mau bunuh diri katanya gara-gara dikurung sama orang tuanya. Ya berarti dia harus mengakses 119 extension 8 untuk layanan psikologi ya, Kak. Kalau tadi 119 extension 9 itu layanan untuk kesehatan COVID. Kesehatan COVID. Oke. Itu ya. Soalnya kalau sampai mau bunuh diri itu sudah agak-agak ekstrim tarafnya, harusnya penanganan khusus. Iya. Ngeri itu ya, karena mungkin sering-sering main sama temannya tiba-tiba dilarang pergi bermain ya. Bisa juga itu remaja ya kan. Bahaya juga itu, menakutkan. Ya, baik. Kita sudah berada di penghujung acara ini. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari masing-masing narasumber kita untuk kesempatan kali ini. Ya, kita mulai dulu dari Kak Salim ya. Kesimpulannya apa nih, Kak? Bisa disampaikan kepada teman-teman remaja dalam ketahanan di masa pandemi corona ini. Silakan, Kak Salim. Baik, terima kasih. Saya closing statement ini untuk 2 kalimat aja. Tahan diri dan tahu diri. Tahan diri dan tahu diri. Wah. Tahan diri, tahu diri. Tahan diri, jangan kita egois dengan kepentingan kita masing-masing. Kalau masih bisa untuk diselesaikan di rumah, selesaikanlah di rumah. Jika terdapat hal-hal yang sangat mendesak, barulah kita boleh berkesimpulan untuk mengambil alternatif lain. Dan yang kedua adalah tahu diri. Saya selalu katakan, sekalipun kita mungkin memiliki tingkat kecerdasan, wawasan keagamaan yang tinggi, yang mendalam, tetapi yang paling penting hari ini adalah kita mencoba untuk tidak terlibat dalam wilayah meresahkan umat, meresahkan masyarakat. Kecerdasan yang baik adalah yang bisa menyelesaikan persoalan umat, dan kecerdasan yang buruk adalah yang menambah keresahan umat. Jadi kembali lagi, poin utamanya adalah tahan diri dan tahu diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Salim ya atas closing statement-nya. Teman-teman tahan diri dan tahu diri ya. Jadi informasinya itu jangan, atau kecerdasan kita itu jangan sampai meresahkan masyarakat. Kan? Baik, untuk Kak Angki, silakan Kak Angki, apa yang mau disimpulkan dari diskusi kita kali ini?
saran untuk para remaja, tetap jaga kesehatan, stay at home, jaga kesehatan bukan hanya karena dari segi fisik kalian, tapi tetap jaga kesehatan mental, karena kalau agak terganggu mentalnya bisa mempengaruhi segala tindakan, ambiar semua. Terus tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan selama stay at home, tetap di rumah, tingkatkan fungsi keluarga. Jagalah sebagai keluarga, sebagai tempat yang utama dari rumah, dari keluarga, kita kembali ke keluarga. Semua penanganannya komunikasikan sama keluarga untuk menghadapi dan tetap bisa beraktivitas secara new normal mulai dari rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Angki dan juga atas materi manfaat yang sudah diberikan tadi kepada. Baik, untuk saya sendiri, saya bisa simpulkan dari apa yang sudah kita dengarkan tadi bersama, kita pelajari teman-teman, bahwa hanya untuk ketahanan itu adalah bagaimana kita mengontrol pikiran dan juga diri kita sendiri, ya kan? Di masa pandemi ini kita bisa jadikan sebagai suatu kesempatan dan juga tantangan, ya. Jadi kesempatan untuk kembali berkumpul dengan keluarga, ya kan? Kembali mengenali keluarga, ya kan? Seperti itu yang biasanya sibuk bekerja dan sibuk sekolah, ya kan? Sekarang bisa bersama-sama dengan keluarganya, itu mengenal lagi keluarganya, ya. Dan juga terakhir barangkali dari saya sampai dengan kesimpulan tadi bahwa teman-teman jangan lupa untuk terus stay at home, ya. Jadi stay at home berarti kita jaga diri di rumah saja. Kalau tidak tidak usah keluar. Kalau keluar harus pakai masker, ya. Kemudian juga tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, jaga kesehatan. Kalau perlu minum vitamin boleh, atau olahraga, ya, istirahat yang cukup tentunya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sudah hadir, ya, Kak Angki, narasumber kita, Kak Salim, narasumber kita. Terima kasih, Kak, ya. Kemudian juga kepada teman-teman partisipan yang sudah sempat hadir juga, yang sudah memberikan pertanyaan, kita akan mengontak 2 orang penanya yang sudah tayangkan pertanyaannya tadi, akan kita berikan THR dari Yayasan Karampuang, ya. Terima kasih. Kemudian juga terima kasih tentunya kepada partner kita, CYSC, Child and Youth Support Community, yang sudah ikut berpartisipasi dan juga menyebarluaskan informasi tentang remaja yang sangat bermanfaat ini. Pastinya terima kasih kepada Yayasan Karampuang juga yang sudah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dan membahas tentang ketahanan remaja di masa pandemi COVID-19 selama bulan Ramadan ini. Akhirnya saya Amri Adi Mudar dan juga seluruh tim yang bertugas, ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dengan ucapan walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa untuk teman-teman, ya. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih. Sama-sama, Kak.